Kalau uang masih di bawah 10 juta, mending dipakai buat usaha dulu atau investasi Bitcoin. Ada yang bilang Bitcoin itu adalah masa depan, tapi ada juga yang bilang kalau uangmu masih di bawah 10 juta, jangan dulu beli Bitcoin. Nah, hari ini aku mau ajak kita mikir bareng dari sudut pandang orang biasa, bukan dari kacamata investor besar. Oke, bayangin kamu sekarang punya uang 3 juta atau 5 juta lah ya. Itu bukan uang yang sedikit, tapi juga bukan uang yang banyak ya guys ya. Nah, dengan uang ini kita bisa pakai buat dua hal. Yang pertama, untuk dijadikan modal usaha. Yang kedua, investasi kecil-kecilan seperti beli Bitcoin. Tapi di titik ini, kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Kamu butuh uangnya cepat atau kamu tahan untuk jangka panjang? Karena Bitcoin itu naik turunnya itu ekstrim sekali. Hari ini bisa naik, minggu depan itu bisa jadi anjlok ya guys ya. Dan kalau umpamanya kamu taruh uang kamu di situ, uang yang untuk beli bayar listrik umpamanya, lalu harga Bitcoin turun, wah bisa stres kan guys. Bitcoin itu bukan investasi kayak mendadak. Dia kayak tanah digital yang nilainya bisa naik dalam jangka waktu yang panjang, tapi butuh waktu yang lama ya guys ya. Bahkan investor besar pun mereka waktu beli Bitcoin mereka tahan sampai dari 4 sampai 5 tahun ke depan. Jadi kalau kamu berharap beli Bitcoin bulan ini lalu bulan depan langsung berharap cuan, itu rasanya itu bukan cara kerja Bitcoin. Bitcoin itu lebih cocok buat orang yang udah stabil dari segi pendapatan, udah punya income tetap, dan juga udah punya dana darurat, lalu mereka bisa simpan tanpa disentuh. Oke, sekarang kita balik ke pilihan yang pertama, yaitu usaha. Dengan uang 3 juta misalnya, kamu bisa beli bahan-bahan, atau kamu kan umpamanya jualan kue nih, buat bikin kue, cemilan untuk jualan di pasar. Kamu bisa putar terus, dan dalam waktu yang ditentukan, umpamanya 3 hari lah ya, sampai memang kamu dapat hasilnya. Misalnya modal 3 juta, untung 300.000. Misalnya modal 3 juta, untung 300.000. Kita bisa putar lagi, kamu bisa putar lagi sampai naik jadi 3,5 juta. Artinya kamu bisa mempercepat pertumbuhan uang kamu lebih banyak daripada ditaruh di Bitcoin. Jadi kapan dong waktu buat beli Bitcoin? Jawabannya, di waktu kamu udah punya penghasilan tetap dan dana darurat. Coba cek, kamu udah punya penghasilan tetap belum, walaupun sedikit? Kamu udah bisa bayar kebutuhan buat makan dan minum belum gitu, walaupun untuk kehidupan sederhana? Kamu udah bisa bayar kebutuhan tanpa gali lubang tutup lubang? Kamu ada sisa uang tiap bulan? Kalau jawabannya iya, maka diperbolehkan buat investasi kecil-kecilan di Bitcoin. Misalnya kamu alokasikan 10.000 atau 20.000 aja per minggu untuk beli Bitcoin. Mulai aja dulu dari kecil, nggak usah nunggu punya 10 juta dulu. Tapi jangan langsung all in. Kuncinya investasi sambil tetap nyaman, bukan investasi sambil deg-degan ya guys ya, deg-degan. Nah, aku pribadi suka yang mode gabungan. Sebagian besar uang aku pakai untuk usaha, hasilnya diputar terus jadi mesin uang. Sisihkan 5%, 10% dari hasil itu untuk Bitcoin jadi tabungan masa depan. Contoh gampangnya aja nih, aku
aku kan jualan kue nih, lalu aku dapat laba bersih 200.000 per minggu. Bersih ya guys ya, udah dikeluarin modal, aku dapat untung bersih 200.000. Aku bisa alokasikan 20.000 atau paling kuatnya 30.000 lah buat beli Bitcoin per minggu. Tapi konsisten, tergantung juga dari laba tadi ya guys ya, tidak perlu memaksakan kehendak gitu. Kalau umpamanya aku labanya sedikit minggu ini, aku nggak beli Bitcoin gitu kan. Kalau kita konsisten terus nih, umpamanya contohnya 15.000 aja per minggu, sebulan udah 60.000. Kalau kita konsisten terus sampai setahun, itu bisa hasilnya jadi ratusan ribu, tergantung konsistensi kita. Kalau umpamanya kita 50.000 aja nih, itu udah jadi jutaan kan guys, tergantung konsistensinya. Jadi teman-teman mau usaha dulu atau investasi dulu di Bitcoin? Jawabannya tergantung kondisi teman-teman ya, tergantung kondisi kalian masing-masing. Kalau kalian masih kejar setoran buat makan, buat modal usaha, jangan dulu fokus di Bitcoin. Tapi kalau kamu udah bisa atur keuangan dan ada uang nganggur, bolehlah investasi kecil-kecilan. Yang penting belajar dulu, jangan FOMO. Karena uang bisa hilang, tapi ilmu tetap nempel. Jadi omongan Timothy itu memang masuk akal ya guys ya, yang bilang kalau uang masih di bawah 10 juta itu jangan beli Bitcoin. Memang masuk akal, apalagi buat orang yang masih berjuang untuk kebutuhan dasar. Tapi menurutku justru mulai dari kecil itu penting juga ya guys ya. Beli Bitcoin itu nggak harus nunggu kaya dulu, nggak harus nunggu punya uang banyak baru beli Bitcoin. Cukup konsisten, walaupun cuma 10.000 aja per minggu. Investasi kecil bisa jadi kebiasaan besar nanti. Yang penting tetap sadar dan tahu resikonya, dan jangan ngutang buat beli aset berisiko. Jadi menurutku nggak salah beli Bitcoin walaupun dengan modal kecil. Pokoknya kita tahu diri dan tahu tujuan, asal tahu diri dan tahu tujuan. Tapi juga nggak salah kalau milih belajar dulu sebelum masuk. Dua-duanya itu benar, tergantung situasi dan kondisi dari pribadi kalian masing-masing. Kalau kita beli Bitcoin walaupun dengan modal kecil, itu nggak salah. Kenapa nggak salah? Yang pertama, kita bisa belajar sambil jalan. Kadang kita baru benar-benar paham setelah punya kulit di dalam permainan atau skin in the game. Kita merasakan sedikit dulu lah, kayak merasa seperti Bitcoin beli ya kayak gimana kan. Lalu nominal kecil itu nggak masalah. Sekarang itu bisa mulai cuma dari 10.000 aja per minggu, dan cocok untuk yang belajar sambil praktek ya guys ya. Dan yang ketiga itu bisa bangun kebiasaan kita terbiasa investasi 15.000 per minggu, sebulan jadi 60.000. Investasi itu soal disiplin. Rutin kecil itu lebih baik daripada nunggu gede tapi nggak mulai. Tapi hati-hati ya guys ya, kalian jangan ngarep cepet kaya, jangan pakai uang kebutuhan pokok, dan jangan FOMO karena lihat orang lain untung. Tapi kalau kamu pilih tingkatkan skill dulu, itu juga lebih bagus. Ilmu itu tahan lama, sedangkan aset bisa naik turun. Nah, kalau kamu umpamanya memilih untuk lebih paham dulu, kamu bisa ambil keputusan yang lebih bijak untuk dapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang ketiga, cocok buat orang yang masih pas-pasan ngejar setoran untuk makan dan minum, dan dana darurat ya guys ya. Jadi cocok kalau kita tingkatkan skill dulu. Kesimpulan jujurku nih, kalau kamu udah punya dana darurat, penghasilan yang tetap walaupun kecil, nggak punya utang, dan penghasilan yang udah cukup untuk makan walaupun dengan kehidupan yang sederhana, boleh banget sisihkan sedikit buat beli Bitcoin sambil kita belajar ya guys ya.
Tapi kalau hidup masih ngos-ngosan, masih kejar setoran, buat makan aja susah, itu jangan dulu beli Bitcoin. Ilmu itu tetap bisa bikin kita kaya, entah nanti dari bisnis, kerja, ataupun Bitcoin. Oke, jadi aku Lilis, semoga video ini bermanfaat dan bisa bantu kamu mikir lebih jernih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel akun ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.